Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai soal P3K khusus bagi formasi pemadam kebakaran pemula dan terampil dengan kompetensi teknis dengan tema kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan petugas searching atau pemadam kebakaran selama pencarian kecuali: A. Jangan masuk jika kemungkinannya kecil. B. Hindari kondisi api yang berbahaya. C. Perhatikan jalur masuk dan jalur darurat. D. APD harus lengkap, SCBA dan PAS atau DSU. E. Langsung masuk karena sudah terlatih. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas searching atau pemadam kebakaran selama proses pencarian atau evakuasi kecuali, kata kuncinya di sini adalah kecuali. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu langsung masuk karena sudah terlatih. Ini menandakan bahwa petugas searching belum memahami strategi dalam proses evakuasi atau pencarian. Jadi jawabannya adalah E, langsung masuk karena sudah terlatih. Kita masuk soal yang berikutnya. Pada saat terjadi kebakaran terstruktur dan melakukan searching, firefighter harus menggunakan panca indera. Yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut kecuali: A. Dengarkan suara untuk mengindikasikan peningkatan kebakaran. B. Rasakan dinding pintu menggunakan punggung tangan. C. Perhatikan warna asap. D. Hitung denyut nadi sebelum searching. E. Dengarkan suara lantai sebelum maju. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yaitu menghitung denyut nadi sebelum proses searching atau proses evakuasi. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. Salah satu cara terbaik untuk menentukan tindakan saat kebakaran adalah dengan membaca asap yang ada dengan benar. Inventory faktor kunci yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut kecuali: A. Volume. B. Suhu. C. Kecepatan. D. Kepadatan. E. Warna. Yang menjadi kata kunci adalah kecuali, berarti yang bukan. Jawaban yang tepat di sini adalah kepadatan. Ya, karena volume memang sesuai, volume asap, suhu, kecepatan, warna. Berarti yang bukan adalah D, kepadatan asap. Kita masuk soal yang berikutnya. Berikut ini adalah teknik kombinasi atau combination attack kecuali: A. Kombinasi dari pemadam langsung dan tak langsung. B. Mengontrol gas panas dan keseimbangan thermal kompartemen keseluruhan.
C. Teknik mengaplikasikan jet ke dalam kompartemen dengan menggunakan spiral yang berputar sehingga mengenai lapisan gas atas dan memproyeksikan air kepada api. D. Teknik penempatan air langsung di pangkal api dan meminimalkan gangguan pada lapisan termal di langit-langit. E. Berguna dalam kompartemen yang berventilasi dan memiliki lapisan termal yang sangat terganggu. Perhatikan soalnya, yang menjadi kata kunci adalah teknik kombinasi kecuali, berarti yang bukan. Jawabannya adalah D, yaitu teknik menempatkan air langsung di pangkal api dan meminimalkan gangguan pada lapisan termal di langit-langit. Kita masuk soal yang berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan sebelum masuk area adalah: A. Melakukan size up singkat. B. Kesadaran situasi yang tidak menjadi prioritas. C. Pemahaman tugas tim taktikal. D. Identifikasi potensial emergency escape routes. E. Memastikan radio berfungsi pada frekuensi dan penerimaan yang benar. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan sebelum masuk area. Jawaban yang tepat di sini adalah D. Kesadaran situasi yang tidak menjadi prioritas. Karena pilihan yang lain seperti melakukan size singkat ini adalah benar. Pemahaman tugas tim taktikal, mengidentifikasi potensial emergensi, kemudian memastikan radio berfungsi, ini semuanya pun benar. Jadi jawaban yang tidak tepat ya, yang diminta dari soal ini adalah B, yaitu kesadaran situasi yang tidak menjadi prioritas. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Tindakan apa yang diambil jika gedung diperkirakan dapat runtuh kecuali: A. Keluar gedung. B. Menginformasikan tim emergensi. C. Mengosongkan area kemungkinan jangkauan gedung akan runtuh. D. Menyelamatkan barang-barang berharga. E. Mengetahui jalur evakuasi dan sinyal emergensi lain. Tindakan apa yang diambil jika gedung diperkirakan dapat runtuh? Jawaban yang tepat di sini adalah D, yaitu menyelamatkan barang-barang berharga. Ini yang tidak tepat ya. Karena yang pertama, pilihan keluar dari gedung ini adalah menyelamatkan diri, itu lebih penting dari segalanya. Kemudian menginformasikan kepada tim emergensi bahwa gedung kemungkinan akan runtuh, mengosongkan area yang memungkinkan terjangkau jika gedung akan runtuh. Ini pun benar. Kemudian mengetahui jalur evakuasi dan sinyal emergensi lainnya, ini pun benar. Jadi yang kurang tepat di sini atau sesuai yang diinginkan dari soal ini, kata kuncinya adalah kecuali ya kawan-kawan. Jadi jawabannya adalah D, yaitu menyelamatkan barang-barang berharga. Kita masuk soal yang berikutnya. Kondisi yang menyebabkan gedung runtuh saat terjadi kebakaran terstruktur kecuali: A. Jenis konstruksi. B. Usia bangunan. C. Lebar bangunan.
D. Durasi waktu terbakar. E. Operasi pemadaman. Yang menjadi kata kunci di sini adalah kondisi yang menyebabkan gedung runtuh saat terjadi kebakaran, kecuali, berarti yang bukan. Jadi jawabannya di sini adalah C. Lebar bangunan, karena dia tidak akan berpengaruh apabila gedung akan runtuh. Tidak menjamin gedung akan runtuh. Jadi jenis konstruksi ini pun benar, usia bangunan, durasi atau lamanya waktu terbakar, operasi pemadaman ini pun benar. Jadi jawaban yang tepat adalah C, ya, atau lebar bangunan. Menjadi kata kuncinya adalah kecuali. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Tindakan di bawah ini yang bukan anjuran yang harus dilakukan oleh firefighter adalah A. Bergerak dan melakukan penyelamatan dengan cepat dan mandiri. B. Memeriksa tanda dan gejala backdraft sebelum membuka pintu. C. Melindungi pintu dengan linggis jika mereka memutuskan untuk membuka pintu. D. Menyemprot gas yang terbentuk di luar pintu sebelum membuka. E. Mempertimbangkan pilihan untuk ventilasi kompartemen secara menyeluruh sebelum masuk. Tindakan di bawah ini yang bukan, berarti kata kuncinya adalah yang bukan anjuran yang harus dilakukan oleh firefighter. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Bergerak dan melakukan penyelamatan dengan cepat sendiri. Berarti yang bukan adalah A. Soal yang berikutnya, ledakan asap yang dapat terjadi ketika udara tambahan dimasukkan ke dalam api yang membara dan gas yang dipanaskan memasuki jangkauan yang mudah terbakar dan menyala dengan kekuatan eksplosif disebut dengan A. Flashover, B. Backdraft, C. Ignition temperature, D. Indirect attack, E. Kebakaran. Ledakan asap yang dapat terjadi ketika udara tambahan dimasukkan ke dalam api yang membara dan gas yang dipanaskan memasuki jangkauan yang mudah terbakar dan menyala dengan kekuatan eksplosif disebut dengan backdraft. Jawaban yang tepat adalah B. Soal yang berikutnya, pernyataan di bawah ini adalah tanda-tanda akan terjadinya flashover kecuali A. Panas tinggi dan asap atau gas. B. Tingkat pertumbuhan api. C. Perubahan kondisi. D. Rollover. E. Ledakan energi yang disebabkan oleh udara. Pernyataan di bawah ini adalah tanda-tanda akan terjadinya flashover kecuali, berarti yang bukan. Jawabannya adalah E. Ledakan energi yang disebabkan oleh udara. Soal yang berikutnya, proses pengapian secara selaras dan membakar bahan-bahan secara keseluruhan. Bagian dari ruang menjadi sangat panas, menghasilkan asap yang bersifat panas, disebut dengan peristiwa A. Flashover, B. Backdraft, C. Ignition temperature, D. Indirect attack, E. Kebakaran. Proses pengapian secara selaras dan membakar bahan-bahan secara keseluruhan. Peristiwa ini disebut dengan flashover.
Soal yang berikutnya, bahaya utama terkait operasi pemadam kebakaran adalah sebagai berikut kecuali: A. Asap, B. Kekurangan oksigen 21% normal, 19,5% dianggap kekurangan oksigen, C. Peningkatan suhu, D. Atmosfer beracun, E. Lokasi kebakaran yang sempit. Bahaya utama terkait operasi pemadaman kebakaran adalah sebagai berikut kecuali E. Lokasi kebakaran yang sempit. Ingat kawan-kawan, jikalau pertanyaannya ada kata kecuali, berarti yang bukan, ya. Jawaban yang tepat adalah E. Lokasi kebakaran yang sempit. Kita masuk soal yang berikutnya. Sebutkan hal-hal yang mempengaruhi pengembangan api kecuali: A. Ukuran dan bentuk ruangan, B. Jumlah, distribusi, dan jenis bahan bakar yang ada dalam ruangan, C. Lamanya tim pemadam datang ke lokasi, D. Jumlah, distribusi, dan bentuk ventilasi ruangan, E. Bentuk dan jenis bahan konstruksi yang terdiri dari atap atau langit-langit, dinding, dan lantai. Hal-hal yang mempengaruhi pengembangan atau meluasnya area yang terbakar kecuali adalah lamanya tim pemadam datang. Berarti yang bukan. Soal yang berikutnya, kalimat di bawah ini yang bukan merupakan tujuan sistem proteksi pasif adalah: A. Melindungi bangunan dari keruntuhan serentak akibat kebakaran, B. Memberi waktu penyelamatan diri bagi penghuni, C. Alat pemadaman diaktifkan secara otomatis, D. Melindungi keselamatan petugas pemadam kebakaran saat operasi pemadaman dan penyelamatan, E. Menjamin keberlangsungan fungsi gedung namun tetap aman. Kalimat di bawah ini yang bukan merupakan tujuan sistem proteksi pasif. Jawabannya adalah C, yaitu alat pemadaman diaktifkan secara otomatis, karena ini tidak ada hubungannya. Kita masuk soal yang berikutnya. Apa yang dimaksud dengan sistem proteksi kebakaran aktif kecuali: A. Apar, B. Hydrant, C. Heat detector, D. Dinding tahan api, E. Sprinkler. Yang dimaksud sistem proteksi kebakaran aktif kecuali, jawabannya di sini adalah dinding yang tahan api, karena sistem proteksi kebakaran aktif adalah apar, hydrant, heat detector, kemudian sprinkler. Jadi jawaban yang tidak tepat dari soal ini adalah dinding yang tahan api. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar kita di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.